Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikum Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman kelas TPTL yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Alhamdulillah siang hari ini di Ba'da Jumat ya, kita kembali dipertemukan di pertemuan yang kedua perkuliahan agama Islam. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kemudahan, kelancaran, ya, keberkahan, dan senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat di setiap perkuliahan apapun, tidak hanya di pendidikan agama Islam. Baik teman-teman, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mulai dengan tadarus Al-Quran terlebih dahulu. Silakan disiapkan Al-Qurannya. Kita akan mulai dengan tadarus di surat Al-Fatihah. Kemudian nanti lanjut ke surat Al-Baqarah sampai mungkin beberapa ayat nanti kita baca secara bersama-sama. Untuk teknisnya, kalian tidak perlu membaca diaktifkan audionya, tapi cukup mengikuti bacaan secara bersama-sama di rumah ataupun di kosan masing-masing. Ya, baik, silakan dibuka bagi yang belum membuka Al-Quran, bagi yang sudah tinggal nanti kita bareng-bareng saja langsung baca Al-Qurannya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Sadaqallahul azim.
Ya cukup teman-teman silakan ditandai untuk nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, alhamdulillah siang hari ini seperti tadi saya sampaikan Allah takdirkan kita untuk kembali bertatap maya perkuliahan agama Islam. Baik, langsung saja untuk pertemuan kita hari ini, insya Allah kita masuk ke materi pertama ya, masih di pengantar perkuliahan agama Islam. Saya akan sharekan PowerPoint-nya, mudah-mudahan jelas. Sudah muncul teman-teman? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, siap. Langsung mulai saja. Pengantar mata kuliah agama Islam di Politeknik Negeri Bandung. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar sekaligus membuka wawasan kalian terkait tentang perkuliahan agama di perguruan tinggi umumnya, khususnya di Politeknik Negeri Bandung. Baik teman-teman, seperti sudah informasikan bahwa mata kuliah PAI ini mata kuliah yang memang tidak asing buat kalian, bukan berarti di SD, SMP, SMA ada mata kuliah. Tapi istilahnya saja yang berbeda, di jenjang sebelumnya dikenal dengan mata pelajaran. Nah, di Politeknik ya kita mengenal dengan, atau di perguruan tinggi kita mengenal dengan istilah mata kuliah. Nah, ada beberapa istilah yang hampir sama tetapi berbeda. Nah, banyak orang yang belum memahami beberapa istilah ini sehingga kadang menyamakan antara pendidikan agama Islam, ada pendidikan Islam, ada juga pendidikan keislaman. Nah, apa sih bedanya? Kita lihat. Pendidikan agama Islam ini, teman-teman, merupakan sebutan yang diberikan pada salah satu subjek pelajaran atau mata kuliah yang harus dipelajari oleh siswa atau mahasiswa muslim dalam menyelesaikan pendidikannya. Jadi untuk PAI ini adalah lebih kepada lembaga formal, jenjang pendidikan formal, entah itu SD, entah itu SMP, entah itu SMA, bahkan di perguruan tinggi. Itu PAI. Nah, yang kedua ada pendidikan Islam. Pendidikan Islam ini bimbingan terhadap pertumbuhan rohani jasmani berdasarkan ajaran Islam yang sifatnya tidak formal. Kalian belajar agama di rumah dengan ayah atau ibu kalian. Kalian belajar agama di pengajian, di masjid, itu adalah pendidikan Islam. Ya, jadi lebih kepada non formal, itu pendidikan Islam. Nah, kalau pendidikan keislaman, ini adalah salah satu macam pendidikan keagamaan yang secara khusus dimaksudkan untuk memberikan bekal profesional di bidang keagamaan. Jadi kalau misalkan di PAI itu umumnya misalkan fikih, kudis, ataupun misalkan akidah itu menyatu, sementara untuk pendidikan keislaman ini lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi artinya penghususan untuk mendalami sesuatu di bidang agama. Kalau misalkan kita ingin mengkaji Al-Quran, ya otomatis kajiannya harus kajian tafsir, misalkan ya, ilmu tafsir. Nah, itu yang kemudian dikaji dalam pendidikan keislaman. Nah, itu bedanya ya. Jadi jangan sampai kita keliru memahami ada PAI, ada pendidikan Islam, ada juga pendidikan keislaman. Oke, next. Nah, di pertemuan kita hari ini saya ingin paparkan bahwa mata kuliah kita ini, PAI ini, memiliki dasar hukum yang jelas. Mulai dari dasar hukum secara yuridis, ya ini jelas, dasar ideal filosofisnya yaitu Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada di pasal 29 ayat 1 dan 2 juga sebagai dasar yuridisnya. Kemudian ada TAP MPR tentang GBHN yang isinya bahwa pendidikan agama dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah atau lembaga formal. Dari SD sampai ke perguruan tinggi. Nah, selanjutnya dasar religius. Dasar religiusnya itu adalah salah satu ayat dalam Al-Quran, sebenarnya banyak ya, yang bisa dirujuk dalam Al-Quran yang merujuk pada pendidikan agama Islam. Tapi saya ambil yang ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ini dalilnya ada dalam Quran surat An-Nahl ya, An-Nahl. Nah, selanjutnya ada juga surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatai yad'una ilal khair, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh pada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan kemudian mencegah daripada yang mungkar. Nah, ini yang kemudian
menjadi dalil, menjadi landasan untuk religiusnya. Baik, next. Dasar psikologis. Ada dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, ya, hati ini akan menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, selanjutnya teman-teman perlu diketahui bahwa sebelum PAI ini diputuskan sebagai mata pelajaran atau mata kuliah wajib di setiap jenjang pendidikan formal, dulu pernah ada dua pandangan kontradiktif. Artinya pandangan yang kemudian bersinggungan dan sekaligus bertentangan. Ada pandangan pertama berpikir bahwa PAI ini perlu dan sangat wajib diajarkan di setiap jenjang pendidikan formal. Ya. Yang kedua, ada juga golongan orang yang berpendapat bahwa agama tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Karena agama merupakan urusan pribadi. Sehingga negara tidak perlu ikut campur dalam keberagamaan rakyatnya. Nah, itu yang kemudian menjadi kontradiktif pada awal-awalnya dulu. Nah, pada akhirnya kemudian diputuskan pendapat yang pertamalah yang kemudian dikehendaki sehingga sampai sekarang PAI kemudian diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Nah, kita patut bersyukur karena dengan adanya PAI sedikit banyaklah bisa mempengaruhi bagaimana moral, kemudian akhlak ya para remaja ya. Dengan adanya PAI saja seperti ini. Apalagi kalau misalkan tidak ada PAI, bayangkan ya bagaimana pergaulan bebas ya, tidak ada batasan dan lain-lain. Bisa jadi terjadi seperti di barat ya. Mereka di barat karena agama itu sesuatu urusan pribadi ya tidak ada campur tangan dari negara. Ya, bahkan beberapa negara, misalkan ada negara yang kemudian para masyarakatnya yang ateis, yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya Tuhan, ya sehingga ya konsekuensinya ya otomatis aturan-aturan agama yang berlaku di kita, yang menurut kita tabu di Indonesia, bisa jadi di Amerika tidak. Itu dampaknya. Secara psikologis ada manusia yang teis, ada manusia yang ateis. Ateis itu artinya manusia yang kemudian tidak bertuhan. Nah, pola pikir mereka itu kan orang-orang ateis itu kan baru percaya sesuatu ketika kemudian dirasakan oleh panca indera. Nah, itu pola pikir mereka. Tetapi bagi kita muslim, bagi kita yang beriman, tidak semua yang kemudian aspek-aspek dalam beragama kita, terkhusus Islam, itu bisa diakalkan atau dirasionalkan. Ya, dimasuk akalkan. Seperti bulan ini saja, di bulan Rajab, ya, ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Bayangkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Waktu yang dibutuhkan pada saat itu bukan 1 malam, 2 hari, 3 hari. Ya, tapi 1 bulan tuh perjalanan hanya menggunakan misalkan unta yang terkuat di zaman itu, kuda terkuat zaman itu, ya, butuh waktu sampai sebulan perjalanan. Tapi ini Nabi Muhammad SAW, ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam, di malam itu kemudian diperjalankan oleh Allah Masjidil Haram dari Mekah ke Palestina kemudian ke langit, maka secara akal itu tidak bisa diakalkan. Tetapi kita aspek yang kita gunakan pada hal ini adalah iman. Makanya dalam Islam itu ada rukun iman. Kita percaya adanya malaikat meskipun malaikat tidak pernah kita rasakan, pernah kita sentuh, ya, tidak pernah kemudian kita lihat secara kasat mata gitu ya. Maka tapi tetap harus kita percaya. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak pernah kita berjumpa. Ya, tapi kenapa kemudian kita percaya syariatnya? Karena ada iman dalam hati kita. Dasar sosial. Teman-teman, kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan pertolongan orang. Tugas hidup manusia adalah menghidupi manusia yang lain. Bahkan kesempurnaan kita terletak pada orang lain, sehingga kelemahan kita menjadi lahan ibadah orang lain dan kelemahan orang lain menjadi lahan ibadah buat kita. Ya, kita besar dikarenakan berdiri di atas pundak-pundak pendahulu. Nah, jadi secara dasar sosial ya bahwa memang manusia kita khususnya ini adalah memiliki tugas-tugas sosial. Kedudukan PAI dalam sistem pendidikan nasional. Nah, termasuk mata kuliah yang wajib diikuti. Ya, wajibnya itu adalah fardu ain ya, tidak bisa
tidakkan atau tidak bisa diwakilkan. Nah, ini sebagai upaya mewujudkan atau mencapai tujuan pendidikan nasional yang mengembangkan manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, aspek beriman dan bertakwa ini salah satu upayanya adalah melalui pendidikan agama Islam. Next. Tujuan, visi, dan misi pendidikan agama Islam. Tujuannya adalah membantu terbinanya sarjana muslim yang beriman, berilmu, dan beramal sesuai dengan ajaran Islam. Jadi Indonesia ini tidak sedikit pun kekurangan orang pintar. Tetapi Indonesia ini kekurangan orang benar. Orang pintar sekarang misalkan lulusan S1, S2, kemudian magister ataupun doktor ataupun profesor ya. Pada akhirnya kemudian terjangkit korupsi. Ya, apa yang sebenarnya yang salah? Bukan mereka tidak pintar dan kemudian mereka bodoh, tidak. Tapi karena keimanannya bisa jadi bermasalah. Ya, keyakinannya pada Tuhan tidak menimbulkan efek pada akhlaknya. Visi mata kuliah ya otomatis ya menjadikan ajaran agama Islam ini sebagai sumber nilai apapun kerjaan kalian nanti, di bidang apapun kalian kemudian berkarir nanti, maka pastikan ajaran agama Islam ini sebagai sumber nilai. Misinya untuk membina kepribadian mahasiswa secara utuh dengan harapan bahwa mahasiswa kelak akan menjadi ilmuwan yang beriman dan bertakwa pada Allah. Peranannya, pembinaan sikap religius dalam pembinaan moral. Nah, kita komitmen di mata kuliah agama di Poban ini ya untuk membina sikap religius dan pembinaan moral. Hanya ada kegiatan mentoring agama tuh. Ya. Kalau nanti kita gulirkan, itu salah satu jalan peranan PAI untuk membina sikap religius mahasiswa. Kemudian yang ketiga, sikap religius sebagai etos kerja dan keterampilan sosial. Ini pun penting. Ya, semangat kerja yang dilandaskan itu sebagai ibadah. Komitmen terhadap perintah dan larangan agama sudah jelas ya. Hati-hati teman-teman yang sudah balik ya usia-usia kalian ya. Sholat tidak lagi menjadi kewajiban yang sekaligus sholatnya kita setiap 5 waktu itu sebagai penggugur kewajiban. Ya, harus lebih meningkat lagi. Bahkan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai mengkategorikan 5 tingkatan orang sholat. Tingkatan pertama adalah orang yang sholat kemudian sholat dengan sholatnya itu tetap disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, sholat tapi disiksa, apalagi kemudian tidak sholat. Ya, ayatnya jelaskan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal ma. Artinya orang yang sholat kemudian tujuannya ria, tidak memperhatikan rukun, syarat, dan lain-lainnya. Itu bisa jadi dengan sholatnya dia, tapi tetap nanti disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tingkatan tertinggi menurut Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu adalah muqarrab min rabbi. Orang yang sholat kemudian merasa dekat dengan Tuhannya. Ingin berlama-lama berinteraksi dengan Tuhannya dalam sholat, ya itu berarti tingkatannya sudah tinggi tuh. Tapi kalau misalkan kalian masih merasa sholat tuh 2 menit, 1 menit beres, ya tidak ada kehusuan di dalamnya, berarti kita belum dekat dengan Allah. Ya, dan bisa jadi kita sedang bermasalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau kita nyaman dengan seseorang kan ngobrol itu lama, ya curhat kemana. Begitupun dengan Allah. Kalau kita tidak sedang dalam masalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita sedang interaksi dekat dengan Allah, maka seolah-olah ingin merasakan larut dalam kehusuan yang begitu sangat lama dengan Allah. Ya, itu tingkatan tertinggi. Nah, mudah-mudahan kita tidak pada tingkatan yang pertama ya. Oke, next. Bersemangat untuk kaji agama ya. Meskipun terbatas hanya 2 SKS, tapi tetap harus semangat untuk mengkaji ilmu-ilmu lainnya. Aktif dalam kegiatan agama, menghargai simbol-simbol keagamaan. Nah, dalam mata kuliah agama, khususnya agama Islam ini, dosen senantiasa mengarahkan mahasiswanya untuk punya sikap toleran. Jangan sampai kemudian kalian dengan teman yang tidak seagama, tidak bertegur sapa, kemudian saling mengejek. Nah, itu yang tidak diperkenankan dalam agama kita. Rasul mengajarkan meskipun misalkan tidak satu agama, tapi tetap mereka itu adalah satu ukhuwah dalam kemanusiaan. Ya, meskipun bukan saudara seiman, tapi ukhuwah secara kemanusiaan mereka sama.
sama-sama manusia. Itu yang kemudian perlu kita jaga. Akrab dengan kitab suci. Nah, lewat tadarus Al-Quran setiap memulai perkuliahan, ini adalah salah satu jalan peran PAI untuk mengakrabkan mahasiswa dengan kitab sucinya, yaitu Al-Quran. Agama sebagai dasar menentukan pilihan. Tentu teman-teman, dengan agamalah kita bisa menentukan baik buruk. Meskipun ada aturan ya, yang sifatnya buatan manusia itu juga sebagai dasar atau bisa dijadikan sebagai landasan, tapi tetap Al-Quran inilah yang kemudian menjadi rambu-rambu. Baik tidaknya makanan halal dan haram tetap berdasar pada Al-Quran dan ajaran agama sebagai sumber pengembangan ide. Nah, kita langsung memahami secara etimologi dan terminologi yang telah kita bahas. Tadi dipaparkan dasarnya sekaligus sejarahnya mata kuliah agama itu. Setelah itu seharusnya kita juga paham apa itu Islam. Saya yakin teman-teman sudah belajar agama itu kan kurang lebih berapa tahun, belasan tahun ya kalau kita jumlahkan dari SD ataupun bahkan dari TK ya. Sehingga miris kalau ketika ditanya apa sih Islam? Nah, kalau nggak bisa jawab berarti perkuliahan agama ataupun mata pelajaran agama di dunia sebelumnya itu tidak berhasil. Nah, teman-teman ketika memahami sebuah istilah, maka pastikan kita harus mengerti secara etimologi dan terminologi. Etimologi secara bahasa Islam itu setidaknya ada 3. 1, berserah diri atau tunduk patuh. Makanya bagi seorang yang memeluk agama Islam nggak boleh bertanya-tanya kenapa sih harus sholat, ya, kenapa sih harus puasa, ya. Tunduk patuh pada syariat yang kemudian Allah syariatkan. Ya, serah diri. 2, menciptakan rasa damai. Bohong orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak damai dalam kehidupannya. Berarti yang salah bukan agamanya, tetapi siapa? Pemeluk agamanya. Itu ya. Yang ketiga, Islam itu adalah menempuh jalan selamat. Jadi dengan kita berislam, maka secara tidak langsung kita sedang menempuh jalan menuju keselamatan. Yang pada akhirnya adalah surga. Itu ya. Secara terminologis, Islam ini adalah sebuah agama yang diturunkan oleh Allah pada Nabi Muhammad. Nabi SAW melalui perantara malaikat Jibril, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan pada umat. Nah, Islam yang mana? Islam yang kemudian kita peluk hari ini. Syariatnya, sholat 5 waktu, sunnah-sunnah yang kita contoh dari Nabi Muhammad. Tetapi jangan pernah berpikiran bahwa agama Islam itu baru ada sejak Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi. Ya, karena faktanya nabi-nabi sebelumnya pun Islam. Cuma teman-teman bedanya apa? Bedanya adalah syariat yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu berbeda dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Seperti sholat, Nabi Sulaiman sholat, tapi sholatnya Nabi Sulaiman dengan Nabi Muhammad berbeda. Ya, Nabi Ibrahim, ya agamanya Islam, ya semuanya mengarahkan pada tauhid, ya konsep ketuhanan, ya Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal, Tuhan yang ahad, sama, ya semua nabi fokus dakwahnya pada itu. Nah, apa saja sih ajaran Islam? Secara umum ajaran Islam itu ada 3 hal pokok, teman-teman. 1, akidah, 2, syariat, kemudian 3, akhlak. Nah, ketiga pokok ajaran Islam ini saya sering gambarkan, mohon maaf sebelumnya. Nah, saya sering gambarkan ajaran Islam ini ibarat sebagai sebuah pohon. Kalau misalkan boleh saya gambar di sini. Nah, ini misalkan pohonnya nih. Pohon itu ada 3 aspek penting kan? Ada akar, nah akarnya. Kemudian ada ke atas misalkan ada daun. Nah, gini ya. Nah, ke sini sajalah. Nah, ini. Kemudian nanti ada buah di sini. Buah. Oke. Nah, yang di bawah ini, inilah yang disebut dengan akidah. Akidah. Maaf agak susah, pokoknya itulah. Ya. Akidah atau dasar. Karena akar ini adalah penopang batang yang kemudian nanti mengalirkan pada daun dan lain-lain, sehingga akar ini penting. Kalau seorang akidahnya bermasalah, berbahaya. Ya. Kalau seseorang akidahnya salah, sesat, ya kesananya pun ya sesat. Jadi hati-hati akidah yang kemudian awal-awal ini dibentuk dan dipastikan jangan sampai menyeleweng dan sesat. Yang kedua syariat. Nah, ini batang adalah Islam. Islam. Nah,
Islam. Islam inilah yang kemudian berhubungan dengan hubungan sama manusia, alam, dan kehidupan. Jadi setelah akidahnya baik, kemudian Islamnya baik, maka akan tumbuh yang disebut dengan akhlak atau dengan ihsan. Jadi kita bahas kemudian ya, konsep ini lebih dalam. Jadi ihsan inilah tingkatan tertinggi dalam beragama kita. Ya, dia yakin adanya Allah. Islamnya dia buktikan dengan sholat. Setelah sholat harus dibuktikan bahwa dia baik akhlaknya sesuai dengan janji Allah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Kalau misalkan ternyata dia sholat, beres sholat, ternyata kemudian ngambil, menyolong sepatu orang, berarti ada yang bermasalah di ihsannya. Ya, di Islamnya pun ya bermasalah, akidahnya pun bisa jadi bermasalah. Nah ini yang penting kita pahami. Oke, next. Karakteristik rahmatan Islam. Islam ini teman-teman adalah agama yang ajarannya universal. Maksudnya apa? Ajarannya sama di setiap negara, dimanapun yang mengaku dia adalah muslim, sholat duhurnya 4 rakaat. Di Amerika 4 rakaat duhurnya. Di Malaysia 4 rakaat. Ya. Yang membedakan apanya? Kalau Quran, ya Qurannya pun sama. Ya, yang membedakan adalah terjemah. Kalau di Amerika misalkan Qurannya terjemahannya Inggris, misal di Malaysia ya bahasa Malaysia, datang ke Indonesia itu adalah bahasa Indonesia. Tapi bahasa aslinya itu tetap ada. Fatihah, Al-Baqarah itu sama. Ya, jadi universal banget di agama ini. Rasional, karena tidak ada kebaikan yang bisa diwujudkan tanpa rasionalitas menentukan yang terbaik. Agama kita ini salah satu agama yang kemudian sangat-sangat rasional. Bahkan memfasilitasi fitrah manusia. Contoh, saya contohkan misalkan fitrah manusia itu kan menyukai lawan jenis. Nah, Islam fasilitasi lewat pernikahan. Siapa yang menyukai perempuan, menginginkannya, maka nikah dulu. Dan itu adalah fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat rasional tuh agama kita. Agama kemanusiaan peduli kaum tertindas. Ingat sejarah zaman dulu Arab jahiliyah, adanya perempuan itu lahir hanya untuk melahirkan. Jadi kalau laki-laki menginginkan ya ambil saja, gunakan kemudian buang. Hanya sebatas pemuas hawa nafsu. Tetapi datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad kemudian mendobrak kebudayaan itu, ya, tradisi jahiliyah itu, kemudian dirubah sedemikian rupa, akhirnya syariat Islam, dengan adanya syariat Islam, perempuan menjadi tertinggikan derajatnya, ditinggikan derajatnya. Selanjutnya, ini. Oke. Selanjutnya agama peradaban, karena ajaran pertamanya adalah iqra, membaca. Dengan membaca bukan sekedar fisik membaca buku ya, tapi membaca kehidupan. Ya, kesadaran awal peradaban itu lewat membaca. Oke, selanjutnya untuk apa sih syariat Islam ini diturunkan? Setidaknya ada 5 disebut dengan maqasidus syariat. Ada hifdzuddin atau menjaga agama, ada menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Jadi ada 5 ya. Hifdzuddin, hifdzun nasl, hifdzul akal, hifdzun nafs tadi, mohon maaf yang jiwa, dan hifdzul akal, hifdzun nasl, dan hifdzul mal. Ini adalah maqasidus syariat. Jadi syariat Islam itu dibangun sekaligus diturunkan dengan tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Izin minum dulu teman-teman. Ciri khusus agama Islam. Agama Islam ini adalah agama fitrah. Sesuai dengan tuntutan pembawaan watak manusia yang suka menerima ajaran agama yang benar. Ketika dulu di alam ruh sebenarnya, mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu, semuanya telah berikrar dengan Tuhan yang sama. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Tetapi yang menentukan pada saat lahir agama seseorang itu adalah siapa? Orang tua. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia terlahir dalam keadaan suci, ya, tergantung keluarga dan orang tuanya. Mau kemajusikan, kenasranikan, itu tergantung. Sehingga bersyukur kita lahir karena orang tua kita Muslim, jadi kita beragama Islam.
Oke, lanjut. Terakhir ada kaidah 5 nih. Kaidah 5 ini adalah banyak sebenarnya kaidah dalam ilmu usul fikih, tapi yang paling penting saya sampaikan hari ini 5. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Apa artinya? Segala suatu perkara tergantung pada maksudnya atau niatnya. Hati-hati teman-teman, sholat yang kalian lakukan niatan bukan karena Allah bisa jadi golongannya tadi. Golongan disebut dengan yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niatannya salah, bukan karena Allah. Kalian sedekah 1 miliar, 2 miliar tapi ternyata ingin dipuji orang, maka bisa jadi tidak akan pernah Allah catatkan sebagai amal pahala. Yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak pernah terkalahkan dengan keraguan-raguan. Ada yang pernah merasakan sholat bingung antara 3 dan 4 rakaat? Ya, lupa. Nah, maka cari yang mana? Ambil yang mana? Ambil menurut para ulama fikih, ambil rakaat terkecil. Ambil rakaat ketiga. Ya, jangan ambil yang keempat. Bisa kurang. Tapi kalau ambil yang ketiga lebih itu tidak apa-apa. Ya. Jadi keyakinan tidak pernah terkalahkan dengan keraguan-raguan. Contoh, saya punya teman dulu di pesantren punya penyakit was-was. Jadi was-was itu ragu yang berlebihan. Dia wudhu, misalkan sudah membasuh tangan, kemudian sudah membasuh muka, kaki, hendak sholat, kemudian dia berpikir, jangan-jangan ada bagian tubuh yang kemudian tidak terbasuh. Akhirnya dia wudhu lagi. Ya, mau sholat tidak jadi karena berpikir ada bagian misalkan kepala yang kemudian tidak terbasuh, ya, akhirnya dia wudhu lagi sampai kemudian bak air pada di kamar mandi itu habis. Nah, itu adalah penyakit was-was. Hanya ragu itu adalah ciptaan setan. Makanya harus diyakinkan. Yakin. Selama kita yakin pada hal tersebut, maka berarti itu hukumnya. Misalkan ragu terhadap ini teh sudah batal atau belum ya? Ya, saya teh asa kentut, asa tidak. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu, maka yakinkan keadaan kita pada kondisi awal. Berarti sudah berwudu, berarti suci. Selama belum ada bau yang tercium, selama belum ada suara yang terdengar dari belakang, maka pastikan berarti kita dalam keadaan suci. Ya, nggak usah kemudian kita hiraukan godaan-godaan setan yang berpikir pasti batal, pasti batal. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Teman-teman, agama Islam ini adalah agama yang begitu sangat mengerti kondisi dan situasi. Dalam bersafari atau berpergian, sholat itu ada fasilitas ya, ada rukhsah tuh, keringanan yang tadinya 4 bisa jadi 2. Disebut dengan sholat qashar. Digabungkan juga boleh. Zuhur dengan asar dilakukan di sholat zuhur, asarnya ditarik ke zuhur, disebut dengan jamata tadi. Ya. Itu sholat puasa, kalaupun gak mampu ya dibatalkan. Karena sakit, ya, kemudian karena hamil, ya, menyusui, itu Islam sangat tahu kondisi manusia. Jadi tidak memberatkan pemeluknya. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Gak bisa sholat sambil berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Ya, bahkan sampai hanya dengan isyarat mata pun bisa kalau dalam keadaan darurat. Yang keempat, ad-daruru yuzal. Apa artinya? Kemadaratan dalam keadaan darurat membolehkan sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh. Contoh, daging anjing dan babi itu kan haram. Gak boleh dimakan oleh orang Islam. Tetapi itu menjadi halal ketika misalkan taruhannya nyawa. Pilihannya misalkan kalau tidak makan berarti mati gitu ya. Gak boleh milih mati di antara 2 pilihan. Mending makan daging anjing babi atau mati. Maka mending makan daging babi dan anjing. Kalau dalam keadaannya darurat. Tapi jangan sampai mendaruratkan diri, itu yang salah. Daging ayam masih ada tapi lebar, tapi sayang misalkan ya. Udah mau nyoba sop daging anjing misalkan ya. Maka itu menjadi haram. Terakhir, al-adah muhakkamah. Sebuah adat yang menjadi hukum. Artinya apa? Suatu kebiasaan dilakukan oleh masyarakat setempat, daerah tertentu, dan unsurnya kemaslahatan, maka oleh syariat dibolehkan selama tidak keluar dari syariat Islam. Contoh, kalian sering bertransaksi jual beli di minimarket, ya, dan ketika datang ke kasir kan tidak perlu
Misalkan kalian ijab dan kabul. Mbak, saya beli ini uangnya, saya terima barangnya. Tidak seperti itu kan? Tapi dalam Islam sebenarnya diharuskan seperti itu, ada ijab dan kabul. Nah, kenapa demikian? Karena sudah menjadi kebiasaan di kita. Sudah menjadi adat, kemudian misalkan saya bawa makanan, minuman, disimpan atau diberikan ke kasir, di-scan, kemudian turun harganya tinggal bayar, sudah selesai. Ya, dan itu menjadi bor. Nah, itu al-adah muhakam. Baik, alhamdulillah selesai materinya. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan saja. Kalau misalkan yang berkaitan dengan materi tadi ataupun di luar materi boleh langsung ditanyakan. Sambil silakan juga mengisi daftar hadir ya, jangan lupa. Bentar linknya saya kirim dulu untuk yang saya buat sekaligus yang di akademik pun jangan sampai lupa. Sebentar. Kelas TPTL. Silakan diisi terlebih dahulu sambil